Oke, halo dulur, selamat datang di Media United, channel MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Sekarang waktunya kita ngebully teman-teman. Untuk pertandingan pramusim yang ketiga ini, Manchester United kalah 2-1 oleh Arsenal pada pagi hari ini. Mengapa hal itu bisa terjadi? Oke, mari kita review sedikit terkait hasil pertandingan tadi. Yang pertama, untuk formasi yang dimainkan masih tetap seperti biasanya 4-2-3-1 dengan komposisi pemain kiper Andre Onana. Untuk lini pertahanan ada Harry Amos, Harry Maguire menjadi starter, Lenny Zoro, dan Aaron Wan-Bissaka. Untuk lini tengahnya ada double pivot, Toby Collier dan Casemiro sebagai kapten. Lalu untuk lini serangnya ada Amad Diallo, Mason Mount, Marcus Rashford, dan Rasmus Højlund. Oke. Nah, itu untuk formasi yang diterapkan oleh Erik ten Hag. Nah, bagaimana skor tiap para pemain pada match kali ini? Sangat buruk, sumpah, buruk sekali. Tapi enggak secara keseluruhan sih. Untuk babak pertama menurutku Manchester United hanya bagus selama 15 menit. Setelah itu, wah, semburat gak genah kabeh mainnya. Minggu pagiku dirusak oleh kekalahan Manchester United. Oke, kita langsung lihat skor dari tiap pemain ya. Ini aku ambil sumbernya dari SofaScore ya teman-teman. Yang pertama untuk Andre Onana. Nah, Andre Onana untuk kali ini dia mendapatkan nilai 6,3. Ya, terlepas dari para backnya di babak kedua kurang bagus, tapi ya untuk gol pertama di gawang Andre Onana ini oleh Gabriel Jesus juga ya gimana ya, meskipun ini masih pramusim tapi ya menurutku gengsi ya kalau kita kalah. Padahal di musim lalu ketika pramusim MU menang telak 2-0 ya. Lalu untuk lini pertahanan Harry Maguire dan Lenny Zoro ini sama-sama kurang ya untuk penampilannya tadi, apalagi Lenny Zoro sempat ditarik lebih awal karena jingklang kakinya ya. Ya ini yang dikhawatirkan ya ketika kita menjalani tur pramusim tapi sudah ada indikasi cedera atau bahkan cedera. Nah, ini yang ditakutkan ketika liga sudah berlangsung, pemain tidak bisa hadir karena absen. Lalu untuk Aaron Wan-Bissaka dan Harry Amos bahkan 6,4 menurutku sangat jelek untuk lini pertahanan Manchester United kali ini. Selanjutnya di posisi double pivot Casemiro ini juga buruk sih tadi secara permainan. Telat nutup juga ketika pemain Arsenal sedang berada di fase sepertiga akhir lapangan. Lalu untuk Toby Collier ini masih ada kerja keras ya, dia sebagai pemain muda tapi ya tidak bisa memberikan hasil yang signifikan untuk Manchester United. Dan di lini serang Amad Diallo ini beberapa kali long ball-nya ke Marcus Rashford juga nggak sampai tadi di babak pertama waktu aku lihat. Lalu untuk Mason Mount, nah Mason Mount ini dari 3 pertandingan dia yang menurutku paling konsisten ya secara penampilan, paling bagus juga dibandingkan yang lain ya dari 3 penampilan ini karena dia yang paling konsisten. Dan menurutku untuk attacking midfielder dia cukup nyaman ya dengan posisi ini karena tidak ada Bruno juga. Kalau ada Bruno kan posisinya saling bertabrakan. Marcus Rashford kembali mendapatkan nilai yang buruk dalam performanya, tidak bisa maksimal 6,8 untuk pemain akademi yang sudah sekitar 5 tahun 6 tahun di Manchester United ini enggak banget menurutku. Dan pemain terbaik untuk match kali ini ialah Rasmus Højlund. Dia di menit 10 langsung bisa memberikan gol di gawang Arsenal. Tapi setelah itu sekitar 5 menit, di menit ke-15 dia ditarik karena ya ada indikasi cedera juga. Nah, ini pemain yang menurutku potensial juga ya. Karena untuk musim ini dia
diberi nomor 9 oleh Manchester United, yang mana dia bisa jadi second striker nanti. Mungkin bisa di apa ya, mungkin nanti ketika liga berlangsung, Rasmus Højlund ini antara bergantian dengan Joshua Zirkzee atau MU pakai formasi 2 striker. Nah itu nanti menarik. Tapi ya itu setelah keluarnya Højlund, Leny Yoro ini benar-benar apa ya, benar-benar menurun ya selama permainan gitu loh sampai akhir babak pertama. Jadi menurutku Manchester United ini hanya 15 menit pertama tampil bagus. Setelah itu ya tidak bisa apa ya, tidak bisa maksimal dalam permainan, kalah dalam sisi penguasaan bola, bahkan sampai akhir babak kedua. Oh, di babak kedua itu lebih parah sih. Ini karena ketika Rasmus Højlund diganti, nah pemain yang masuk itu Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri ini kan sudah aku bilang sebelumnya ya, pemain ini nih benar daya juangnya tinggi, dia hampir ada di setiap lini. Tapi ya kamu ada di mana-mana kalau passingmu masih nggak akurat, masih salah, ya buat apa gitu? Kan percuma, tidak bisa membantu rekan setimu gitu loh. Dan itu terjadi pada match kali ini. Lalu di babak kedua, para pemain muda dimasukkan, Anthony dimasukkan, Jadon Sancho dimasukkan, sama-sama tidak bisa memberikan dampak yang positif bagi tim. Pemain muda terlihat masih ragu-ragu dalam mengambil keputusan, belum yakin terhadap performanya sendiri, yang mana itu mengakibatkan apa ya, kekalahan bagi Manchester United. Sama sekali sulit megang bola ya. Permainan didominasi oleh Arsenal, dan di menit-menit akhir, di menit 91 30 detik, MU hampir bisa memberikan perlawanan ya. Bahkan di menit 92 MU mencetak gol, tapi sayang gol dianulir karena Ethan Whitley secara sengaja menghalangi kiper. Ditenggor cuy, ya Allah. Menit-menit krusial hampir menyamakan kedudukan 2-2 loh. Nggak jadi karena ditenggor cuy kiper Arsenal lagi. Podo-podo arek nom itu karan lagi. Ya, akhirnya MU harus legowo dengan skor 2-1 kalah oleh Arsenal dalam tur pramusim kali ini. Mungkin dari sini kita bisa melihat bahwasannya untuk komposisi pemain ini memang masih belum maksimal ya, dalam artian tim inti juga belum semuanya bergabung. Baru Eriksen, Rasmus Højlund pun langsung bisa memberikan efek, tapi bagaimana dengan yang lain kan tidak juga. Nah, sedangkan untuk sepak bola kan permainan secara keseluruhan kan yang kita lihat. Lalu untuk babak kedua, McTominay, Anthony, Jadon Sancho itu ya tidak bisa diharapkan ya menurutku. Bahkan ketika pemain seniornya pun main jelek, itu berdampak dengan pemain yang lain. Otomatis pemain akademi pun nggak akan bisa mendongkrak dari sisi permainan gitu loh. Terutama dalam soal penguasaan bola. Dan hasil akhirlah yang menunjukkan bahwa secara kualitas Manchester United memang masih belum siap dengan materi pemain yang ada untuk saat ini. Ya mungkin beda lagi ya ketika tim intinya sudah kembali dari libur panjangnya dan bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus, ya kita nggak akan tahu. Karena ya kalau kita lihat tadi ya, secara permainan Harry Maguire dengan Leny Yoro juga belum maksimal, dua-duanya mendapatkan skor jelek. Bahkan Leny Yoro ada indikasi cedera. Nah itu kan rawan juga. Maksudnya hal-hal seperti ini yang harus kita hindari ketika menjalani tur pramusim. Rasmus Højlund, dua orang yang akan apa ya, diproyeksikan sebagai masa depan Manchester United sedang cedera. Nah ini kan kabar buruk ya untuk kita sebagai fans Manchester United. Nah tentunya dengan kekalahan hari ini bisa menjadi evaluasi yang sangat berharga dan pengalaman yang bagus juga untuk para
pemain dan juga Erik ten Hag beserta staf kepelatihannya bahwasanya untuk materi saat ini Manchester United masih belum siap, yang mana ini bisa menjadi bahan pertimbangan terutama untuk tim manajemen ya, apalagi kan tim manajemen Manchester United ikut hadir juga ya dalam tur pramusim kali ini bisa menjadi pertimbangan bahwasanya mendatangkan pemain itu memang sangat penting guna meregenerasi tim Manchester United, guna membuang para pemain yang sudah tidak prospek, yang sudah tidak bisa berkembang, yang sudah tidak bisa mengikuti tempo permainan di Manchester United. Nah, ini salah satu hasilnya. Tadi di awal pertandingan pun sempat, wah keren, Rasmus Højlund menit 10 langsung memberikan skor 1-0 bagi Manchester United. Tapi setelah itu apa? Zong. Oke, mungkin itu dulu untuk review pertandingan tur pramusim Manchester United yang ketiga, kalah 2-1 dengan Arsenal. Gak perlu banyak-banyak reviewnya. Intinya MU kalah hari ini. Oke. Tetap semangat menjalani weekend pada hari ini karena besok kita harus kembali beraktivitas. Kalah ya kalah, tapi ya tetap semangat. Oke, dulur. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.